Dia ngelihat ke arah Chonru. Yang dilihat Esti, wajah Chonru itu berubah jadi wajah kakek-kakek yang wajahnya itu penuh luka. Ngeri banget. Esti ini ngelihat itu bener-bener merinding. Tiba-tiba dari arah pantai ini, Esti ngelihat ada cahaya berwarna kemerah-merahan. Awalnya yang dilihat Esti terlihat titik kecil warna merah. Lama-lama titik merah itu jadi besar seperti bola. Dan warnanya itu benar-benar merah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Esti yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembar Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang sosok Nyi Roro Kidul. Sosok ini sudah melekat dalam ingatan orang-orang sebagai sosok pantai selatan atau penguasa Segoro Kidul. Nah, legenda mengenai adanya penguasa yang memegang seluruh garis pantai selatan di Pulau Jawa ini pun banyak dipercaya oleh orang-orang, sehingga bila ada aturan tertentu ketika mereka berwisata ke pantai selatan, maka hal tersebut akan dipatuhi. Misalnya ada satu larangan yang sudah jadi kepercayaan tersebut adalah tidak boleh memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Karena ada kemungkinan bahwa orang yang pakai baju hijau ini akan ditarik ke alam lain. Nah, selain itu masih ada lagi cerita yang berkaitan dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau ada sosok penjaga Pantai Selatan ini, terus pertanyaannya apakah ada sosok ratu yang menguasai pantai utara Jawa? Nah, pastinya teman-teman tahu bahwa legenda itu ada. Penguasa ini bernama Dewi Lanjar, si ratu penguasa Laut Utara. Kami juga pernah menceritakan sosok Dewi Lanjar, dan ketika itu ada seseorang yang berprofesi sebagai dalang. Dalang ini adalah dalang legendaris Indonesia yang waktu itu beliau diundang untuk pentas wayang di keraton gaibnya Dewi Lanjar ini. Nah, cerita tentang sang penguasa Laut Utara ini juga sangat melekat dalam kehidupan budaya orang-orang Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut kepercayaan sekitar, bila ada anak yang hilang di pantai utara, kemungkinan anak ini dibawa oleh sosok Dewi Lanjar. Jadi teman-teman, nama asli Dewi Lanjar ini adalah Roro Kuning. Dalam bahasa Jawa, Lanjar punya arti sebagai perempuan yang sudah bercerai dan belum punya anak. Konon dia ini memiliki keraton gaib yang lokasinya ada di daerah pantai Selamanan, Pekalongan. Nah, penamaan ini berkaitan dengan kisah hidupnya yang sempat mengalami masa-masa yang berat. Bersumber dari buku Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa, karangan Muhammad Solihin, kala itu Rara Kuning ini adalah seorang putri yang cantik jelita yang sempat menikah dengan seseorang. Tapi sayangnya berjalannya waktu, suaminya ini meninggal di usia perkawinannya yang masih seumur jagung. Nah, usia Rara Kuning juga waktu itu masih tergolong sangat muda ketika suaminya meninggal.
Jadi pasca kejadian itu, nama suaminya ini selalu terlintas dalam benak pikiran sang Dewi Lanjar ini. Jadi setiap saat dia selalu teringat dan terus teringat sampai-sampai dia ini merasa beban hidupnya itu sangat berat. Dan lama-kelamaan dia berpikir kalau setiap waktu memikirkan suaminya terus, ini akan berakibat buruk dalam jangka panjang. Dan akhirnya sebagai upaya untuk berdamai dengan apa yang dia alami ini, sosok Roro Kuning atau Dewi Lanjar ini memutuskan untuk pergi ke daerah selatan menuju ke daerah lain. Nah, wilayah demi wilayah pun dia lalui. Begitu sampai di tepian Sungai Opak, secara kebetulan dia ini bertemu dengan sosok Raja Mataram, yaitu Panembahan Senopati, yang saat itu didampingi oleh Mahapati Singoranu. Dan dalam perbincangan antara mereka itu, sang Dewi pun menceritakan tentang apa yang menjadi masalah hidupnya. Terus dia disarankan supaya dia pergi ke pantai selatan untuk bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Dan sesampainya di pantai selatan, Roro Kuning ini melakukan sebuah pertapaan, terus kemudian dia ini mencapai Mukso. Dia pun akhirnya berhasil bertemu dengan sosok Ratu Kidul dan meminta supaya dia ini diangkat menjadi bawahan dari Ratu Kidul. Nah, setelah Ratu Kidul menyetujui, dia bersama dengan para pasukan jin ini diberi tugas untuk menghadang Raden Bahu yang sedang membuka wilayah di daerah Gambiran. Tapi sayangnya Roro Kuning ini gagal. Jadi dari situ dia harus angkat kaki dari pantai selatan. Akhirnya dia pun kembali ke kampung halamannya atas izin dari Raden Bahu. Nah, karena Roro Kuning ini sudah mukso, artinya jiwanya sudah menyatu dengan alam, bisa dikatakan dia sudah bukan manusia lagi. Dan sejak saat itulah Roro Kuning ini juga sudah punya nama lain, yaitu Dewi Lanjar. Dan sejak saat itu juga Dewi Lanjar dipercaya menjadi penjaga pantai utara. Menurut beberapa sumber, wilayah kekuasaan Dewi Lanjar ini nggak cuma sebatas di daerah Pekalongan, tapi dari pesisir Cirebon sampai ke Rembang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia ini berkuasa pada seluruh pantai utara Jawa, mulai dari Cirebon sampai ke Banyuwangi. Nah, berjalannya waktu, beberapa pelaku supranatural ini banyak yang mengarahkan para pelaku-pelaku pesugihan untuk melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Dan karena dipercaya ada yang berhasil setelah menjalani ritual ini, jadilah pesugihan Dewi Lanjar, maupun ada juga yang mereka menjalani ritual pelet Dewi Lanjar. Ini kemudian dikenal di mana-mana dan mulai didengar sampai ke luar pulau. Nah, cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mahesti, panggilannya Esti. Esti ini pernah punya pengalaman menjalani ritual pelet Dewi Lanjar. Esti sendiri bukan lahir di Jawa. Dia lahir di Jambi dan kemudian merantau ke Jakarta untuk kuliah. Di tahun 2008, pada saat Esti kuliah di Jakarta, orang tuanya memutuskan untuk ikut pindah ke Jakarta. Dan mulai sejak saat itu, keluarga Esti tinggal di Jakarta. Nah, pada masa kuliah itu, Esti ini sudah punya calon suami. Calon suami Esti ini pekerja kantoran. Esti kenal dengan laki-laki ini di sebuah acara. Nah, dalam acara ini banyak tamu yang datang waktu itu, dan Esti kemudian dikenalkan oleh salah satu temannya di sana dengan sosok laki-laki yang namanya Afri. Nah, mulai sejak itu Esti kemudian menjalin hubungan dengan Afri. Keluarga mereka juga sudah sama-sama tahu. Bisa dibilang hubungan mereka berdua ini aman-aman saja di awal, jarang ada hal yang membuat mereka bertengkar. Dan sekitar 2 tahunan mereka menjalani hubungan, pada suatu ketika tiba-tiba Afri ini nggak pernah ada kabar lagi. Ketika Esti coba untuk ke rumahnya, orang tua Afri bilang bahwa Afri waktu itu lagi ada dinas keluar kota. Nah, bersamaan dengan itu, Esti dapat kabar dari salah satu temennya, bahwa temennya ini ngeliat Afri jalan dengan perempuan lain di satu tempat. Waktu itu Esti belum percaya. Tapi beberapa hari setelah dia dapat laporan dari temennya itu, Esti menyaksikan sendiri hal ini. Hari itu Esti sengaja nunggu Afri di dekat rumahnya. Hari itu sebelumnya Esti sudah datang lebih dulu ke rumah Afri, tapi lagi-lagi orang tua Afri ini selalu bilang bahwa Afri lagi dinas di luar kota.
Padahal Esti tahu bahwa Afri ini nggak ada dinas keluar kota. Dari situlah Esti ditemani dua orang temannya yang lain. Ada satu sosok cowok dan satu cewek. Mereka memantau Afri dari kejauhan. Dan setelah ditunggu selama berjam-jam, mereka ini ngelihat di situ Afri lagi boncengan dengan perempuan lain. Nah, Afri waktu itu ngajak perempuan ini masuk ke rumahnya. Di kesempatan inilah Esti dan teman-temannya langsung menuju ke rumah Afri dan di sana terjadi sedikit perdebatan. Pada intinya orang tua Afri ini ternyata selama ini menyembunyikan sesuatu dari Esti. Mereka sengaja berbohong ke Esti karena ini semua atas permintaan dari Afri. Sebelumnya Esti sudah sempat bilang ke teman-temannya, kalau memang benar Afri ini selingkuh dengan perempuan lain, Esti nggak akan ngotot untuk memperjuangkan Afri lagi. Jadi Esti lebih memilih untuk mundur daripada harus malu merengek memperjuangkan laki-laki yang dia sendiri sama sekali tidak serius dengan Esti. Jadi hari itu Esti ini cuma pamit kepada kedua orang tua Afri, terus kemudian Esti pergi. Dia langsung ngajak teman-temannya makan di mall. Nah, Esti waktu di mall itu dia tahu bahwa kedua temannya pas diajak makan oleh Esti itu wajah mereka berdua itu kayak aneh. Nah, mungkin teman-teman Esti waktu itu berpikir, ini Esti ini kok kayak gampang banget menutupi kesedihannya. Kok tiba-tiba langsung bisa makan dan bisa ketawa-ketawa. Tapi Esti sendiri juga nggak paham soal itu. Dia sebenarnya hanya mengalihkan perhatian. Dia bisa senyum, tapi dalam hatinya sebenarnya tercoba capek. Tapi Esti berusaha untuk menutupi ini semua. Dan singkatnya, setelah kejadian itu, Esti ini nggak pernah lagi membuka hubungan dengan laki-laki lain. Dia fokus dengan kuliahnya yang saat itu sudah di awal-awal skripsi. Singkatnya, sampai Esti ini lulus kuliah dan dia kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, Esti belum mau lagi membuka hubungan dengan laki-laki lain. Dan pada suatu ketika, di kantor Esti ini kedatangan orang-orang dari vendor perusahaan lain. Hal ini biasa terjadi di kantor Esti. Tapi hari itu beda. Orang-orang dari vendor ini nggak sebanyak yang biasanya. Yang datang waktu itu ada 3 orang. 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dan laki-laki inilah yang membuat Esti itu sempat kesengsem. Nah, sebagai perwakilan dari perusahaan, Esti kemudian menemani mereka ini meeting di ruang meeting. Setelah itu mereka keluar untuk makan siang bersama. Di momen inilah Esti ini sempat ngobrol banyak dengan laki-laki itu. Jadi nama laki-laki ini John Ru. Menurut Esti, John Ru ini orangnya nggak terlalu ganteng, nggak tinggi juga. Tapi Esti mengakui ini namanya selera. Jadi ada hal yang membuat Esti ini kagum dengan John Ru. Nah, dalam waktu beberapa jam perkenalan antara Esti dan John Ru ini, waktu itu jujur hal ini sudah membuat Esti ini langsung merasakan ada sesuatu dengan John Ru. Singkatnya, setelah pertemuan itu Esti ini mulai berkomunikasi lebih jauh dengan John Ru. Jadi John Ru ini bukan orang Jawa, dia juga merantau dari Sumatera. Orang tuanya John Ru juga masih ada di Sumatera. Nah, di Jakarta John Ru ini tinggal di rumah omnya. Jadi setelah 1 bulan perkenalan mereka ini, John Ru itu tiba-tiba ngajak Esti untuk jalan-jalan ke puncak. Mereka jalan-jalan ke puncak naik motor, terus di sana mereka ini cuma nongkrong di warung pinggir jalan yang ada di puncak. Mereka makan jagung bakar dan bersantai sejenak. Dari situ perasaan Esti ini sudah berada di titik sayang dan ada perasaan untuk ingin segera memiliki John Ru. Di momen itu juga John Ru membahas tentang pernikahan. Nggak tahu gimana awalnya tiba-tiba John Ru bilang kalau dia ini pingin menikahi Esti dalam waktu dekat. Dan Esti pun mengiyakan hal ini. Dan nggak seperti hubungan sebelumnya dengan Afri yang keluarga mereka itu sama-sama tahu tentang hubungan Esti dengan laki-laki. Ketika menjalin hubungan dengan John Ru ini, Esti lebih memilih untuk tidak mengutarakan hal ini ke orang tuanya. Esti sendiri nggak tahu kenapa dia memilih jalan ini. Semuanya berjalan begitu saja. Nah, kira-kira 1 minggu setelah mereka pergi bareng ke puncak, John Ru ini ngajak Esti ke puncak lagi. Kali itu John Ru mengajak Esti menginap di sebuah penginapan di puncak. Nah, anehnya, ketika John Ru mengajak Esti menginap, Esti ini sama sekali nggak menolak.
Dia sama sekali nggak berpikiran yang macam-macam pada Chonru. Esti mengaku dia bucin waktu itu ketika menjalin hubungan dengan Chonru. Jadi Esti waktu itu langsung mengiyakan usulan Chonru yang mengajaknya nginep di puncak. Nah, singkatnya hari itu hari Sabtu, mereka berangkat ke puncak naik motor. Esti pamit ke orang tuanya, hari itu dia akan nginep di rumah Elsie. Elsie ini salah satu sahabat Esti. Esti sudah bilang ke Elsie soal ini, dia sudah kong kali kong seandainya orang tuanya itu menghubungi Elsie, Elsie bisa mengarang cerita soal Esti. Ya, pura-puranya hari itu Esti nginep di rumahnya Elsie. Nah, singkatnya, sesampainya Esti dan juga Chonru di puncak, mereka langsung masuk ke penginapan. Penginapan ini nggak terlalu mewah dan bukan juga hotel. Tapi sekali lagi Esti nggak punya perasaan apapun saat itu. Di situ mereka ngobrol-ngobrol dan nggak lama kemudian mereka keluar untuk cari makan dan nongkrong. Sekitar jam 10 malam, mereka berdua balik ke penginapan dan ketika di penginapan inilah Chonru itu mulai menciumi Esti. Ya, semua terjadi begitu saja. Dan pada akhirnya disinilah Esti merelakan atau menyerahkan kehormatannya sebagai seorang wanita kepada Chonru. Dan pada saat itu sekali lagi Esti ini nggak menyesal sama sekali. Setelah peristiwa itu Esti dan Chonru ini tetap menjalin hubungan. Seharusnya Esti sudah menyadari saat itu bahwa sikap Chonru ini sudah mulai berubah. Tapi lagi-lagi karena Esti ini bucin, jadi dia sama sekali nggak merasakan perubahan itu. Di masa-masa itu Chonru ini sering berulang kali pinjam uang ke Esti. Chonru bilang bahwa ibunya yang ada di Sumatera itu lagi sakit dan harus dirawat di rumah sakit, butuh biaya yang cukup banyak. Apalagi di sana, di Sumatera sana, nggak ada orang yang ngerawat ibunya. Jadi Chonru ini nyuruh tetangganya untuk merawat ibunya. Dan hal ini tentu butuh biaya. Selain butuh biaya untuk pengobatan, Chonru ini juga butuh untuk operasional yang semacam ini. Nah, awalnya waktu itu Esti meminjamkan uang sekitar 2 jutaan. Dan nggak sampai 2 minggu, Chonru ini minjem uang lagi ke Esti 4 juta. Katanya uang ini untuk beli obat, dan katanya obat ini obat khusus yang hanya ada di luar negeri. Nah, Esti pun percaya waktu itu dia akhirnya meminjamkan uang lagi ke Chonru. Tapi selama Chonru minjem uang ini, Chonru itu nggak pernah bisa diajak ketemuan. Dia selalu bilang, dia harus bolak-balik dari Jakarta ke Bekasi untuk ngasih titipan uang ke saudaranya, dan selanjutnya uang ini harus segera dikirim ke Sumatera. Ini alasan Chonru ke Esti. Dan lagi-lagi waktu itu Esti percaya alasan ini. Nah, menginjak 3 bulan semenjak terakhir kalinya Esti dan Chonru nginep di puncak itu, Chonru ini sudah minjem uang Esti sekitar 35 jutaan lebih. Dan pada saat itu belum ada 1 rupiah pun yang dikembalikan ke Esti. Sempat waktu itu Esti ini lagi butuh tambahan biaya untuk merenovasi rumah orang tuanya. Dia minta uang 10 juta ke Chonru, tapi Chonru ini alasan itu yang akhirnya membuat Esti ini nggak bisa memaksa Chonru. Dari situ terpaksa Esti ini minjem uang ke tantenya. Jadi di satu sisi lain uang Esti ini dipinjam Chonru, tapi di sisi lainnya Esti ini jadi membuka pintu hutang. Nah, dalam waktu 4 bulan Esti sudah benar-benar habis-habisan, uang tabungannya sudah benar-benar habis untuk biaya hidup sehari-hari seperti misalnya untuk biaya makan di kantor, untuk ongkos bensin pulang pergi dari kantor ke rumah. Esti terpaksa harus pinjam ke teman-temannya. Nah, salah satu sahabat Esti yaitu si Elsie ini sudah sering banget uangnya dipinjam Esti. Dan Elsie tahu betul kalau Esti ini orangnya itu bagus soal manajemen keuangan. Esti ini selalu membukukan semua pemasukan dan pengeluarannya. Dan Elsie tahu betul bahwa Esti ini punya tabungan yang cukup lumayan. Dan ketika Esti pinjam uang ke Elsie sudah mulai curiga. Jangan-jangan uang Esti ini dipakai Chonru. Tapi ketika Elsie mengingatkan Esti, yang terjadi Esti ini malah marah-marah. Nah, sejak saat itulah Elsie ini sudah nggak mau lagi mengingatkan Esti. Tapi ketika Esti butuh bantuan, Elsie lah yang langsung segera membantu. Nah, suatu ketika Esti ini mengalami hal yang sangat aneh sekali. Hal ini baru pertama kalinya dialami oleh Esti. Ini terjadi di rumahnya. Dan terjadinya itu di sore hari menjelang maghrib.
Jadi sore itu Esti ini ceritanya baru pulang kerja. Belum juga dia cuci tangan, cuci kaki, dia langsung rebahan di tempat tidur. Nah, disinilah Esti itu tiba-tiba didatengin sosok perempuan. Wajah perempuan ini serem banget. Mirip Mak Lampir kalau di film-film. Rambutnya itu acak-acakan dan di bawah matanya itu hitam. Kayaknya dari situ perempuan ini seolah-olah mau mencelakai Esti. Waktu itu Esti ini gak bisa gerak sama sekali dan itu terjadi sekitar beberapa detik. Terus kemudian Esti ini berusaha menggerakkan badannya. Gak lama setelah itu dia dengar adzan maghrib dari masjid sebelah itu berkumandang. Langsunglah seketika itu sosok perempuan ini hilang dan langsung tubuh Esti ini bisa digerakkan lagi. Inilah yang membuat Esti itu merasa kejadian ini sangat aneh. Karena dia gak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dan ketika mendengar adzan maghrib berkumandang ini, Esti itu langsung sedih. Hatinya itu hancur sehancur-hancurnya. Barulah di titik ini, dia kayaknya merasa seperti perempuan bodoh yang sudah berhasil dibodohi laki-laki, tapi dia nggak sadar. Karena selama ini dia cuma nurutin egonya. Dia nangis waktu itu, dia menitikkan air mata. Dari situ Esti langsung menghubungi Elsie. Dia curhat semua dan sempat minta maaf ke Elsie. Nah, Esti waktu itu bilang bahwa dia sudah sadar. Dia selama ini salah dan terlalu bucin dengan Conro. Uang tabungan yang selama ini dia simpan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat, ini ternyata semua sudah berhasil diambil oleh Conro. Dan dari situ Esti baru sadar bahwa uangnya pasti nggak akan bisa kembali lagi. Nah, Esti juga cerita ke Elsie bahwa Conro sudah merenggut kehormatannya ketika mereka berada di puncak. Disitulah Elsie sebagai sahabatnya ini cuma bisa menenangkan Esti. Nah, Elsie waktu itu sempat mengingatkan Esti supaya Esti ini lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, keesokan harinya Esti beraktivitas seperti biasa dan di situ dia sudah mulai berusaha untuk melupakan Conro. Dia sudah menganggap bahwa Conro ini sudah merusak hidupnya. Uang yang dipinjam Conro semua ini sudah diikhlaskan oleh Esti. Dia juga nggak terlalu berharap bahwa Conro bisa mengembalikan uangnya. Tapi berjalannya waktu, Esti ini malah semakin nggak bisa melupakan Conro. Ada keanehan yang dirasakan Esti. Semakin dia berusaha melupakan Conro, semakin dia ingat sama Conro. Wajah Conro itu tiba-tiba muncul di setiap Esti ini beraktivitas. Nah, contoh nyata yang dialami oleh Esti, dia ingat betul, siang itu dia lagi makan di pantry kantor sama teman-teman yang lain. Esti siang itu makan nasi goreng yang dia beli di dekat kantor. Pas Esti ini membuka bungkus nasi goreng itu, tiba-tiba di situ muncul wajah Conro. Dan itu jelas banget terlihat. Sampai Esti ini ngucek-ngucek matanya sendiri. Pada akhirnya Esti ini nggak jadi makan nasi goreng itu. Dan hal ini berlanjut ketika dia ada di rumah. Pada saat Esti ini sampai rumah, dia langsung mandi. Ketika mandi, muncul lagi samar-samar wajah Conro. Dan waktu itu Esti mulai memejamkan mata. Tapi yang ada dalam pikiran Esti ini terus-terusan muncul wajah Conro. Disitulah Esti ini sudah mulai merasa ada yang gak beres. Nah, malam itu sebelum Esti ini tidur, seperti biasa dia ini pakai krim malam dan juga semacamnya. Tiba-tiba di cermin itu muncul wajah Conro lagi. Nah, disinilah Esti itu merasa langsung kangen banget dengan Conro. Dia merasa benar-benar kehilangan Conro. Dia nggak pengen ditinggalkan Conro. Malamnya ketika Esti tidur, dia mimpi ngelihat Conro itu jalan-jalan sendirian di sebuah taman. Taman ini kelihatan dari jauh itu hijau dan asri, sejuk banget pokoknya. Dari kejauhan, Conro ini melambaikan tangan ke Esti. Esti pun mulai menghampiri Conro. Di situ Esti sudah seneng banget bisa ketemu Conro. Nah, tiba-tiba taman yang tadinya dilihat Esti itu warnanya hijau asri dan sejuk, tiba-tiba berubah jadi gersang. Cuacanya juga terasa panas sekali menyengat. Tanaman-tanaman yang tadinya ini hijau itu berubah jadi kekuningan dan layu. Dia ngelihat ke arah Conro. Yang dilihat Esti, wajah Conro itu berubah jadi wajah kakek-kakek yang wajahnya itu penuh luka. Ngeri banget. Esti ini ngelihat itu benar-benar merinding. Sampai Esti ini benar-benar ketakutan ketika melihat sosok kakek-kakek ini. Di situ akhirnya dia lari sebisa mungkin menjauhi sosok kakek-kakek ini. Pada akhirnya Esti ini kebangun dari tidurnya. Keesokan harinya dia menghubungi Elsie.
Dia cerita semua ke Elsie apa yang dia rasakan semalam. Mulai dari wajah Conru yang sering muncul sampai ketika Esti ini mengalami mimpi buruk, ini semua diceritakan ke Elsie. Elsie sendiri karena dia nggak tahu apa-apa soal yang seperti ini, dia cuma menyarankan ke Esti, sudahlah Esti, kamu itu sholat lagi sana, kamu itu sholat, perbaiki sholatmu, kamu sudah lama nggak sholat. Nah, Esti sendiri juga nggak tahu kenapa ketika dia mendengar nasihat dari Elsie dan dia disuruh sholat, dia langsung panas. Jadi Esti ini nggak terima pas Elsie ngingetin dia untuk sholat. Esti sendiri waktu itu juga nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Akhirnya obrolan di telepon ini pun berakhir. Dan mulai sejak saat itu, Elsie sudah nggak pernah lagi menghubungi Esti. Begitupun sebaliknya. Dan setelah hari-hari itu, Esti ini jadi makin sering mengalami situasi yang aneh. Dia makin sering terbayang-bayang wajah Conru. Setiap mau tidur, selalu muncul wajah Conru. Mau mandi juga seperti itu, muncul wajah Conru, kebayang-bayang. Jadi pikirannya ini benar-benar terganggu dengan penampakan wajah Conru. Nah, tanpa sepengetahuan Esti, ternyata orang tua Esti ini memperhatikan sikap Esti yang aneh ini. Jadi setiap ada momen di mana Esti ini ditanya oleh ibunya, waktu itu Esti ini posisinya lagi makan dan ditanya oleh ibunya. Di situ Esti ini selalu menampakkan perilaku yang aneh. Inilah yang ditangkap oleh orang tua Esti bahwa Esti ini aneh. Dan perlu diketahui pada momen ini, Esti ini nggak sadar kalau ibunya lagi ngajak ngobrol Esti. Ini diketahui Esti di kemudian hari ketika ibunya sendiri yang cerita. Jadi waktu itu pas Esti ini lagi makan, ibunya ini tanya ke Esti, Esti, itu kenapa wajahmu kok lebam-lebam semua? Nah, kenapa ibunya tanya seperti ini? Karena apa yang ada dalam pandangan ibunya Esti ketika ngelihat Esti ini, wajah Esti ini lebam, kayak habis nangis. Dan kelihatan itu kayak habis dipukuli. Tapi di situ Esti diam ketika ditanya oleh ibunya. Ditambah lagi ibunya Esti ini sampai ngeliat sendiri, Esti itu senyum-senyum sendiri ngeliat piring makannya. Di sini ibunya Esti sudah mulai merasa curiga. Nah, setelah kejadian itu, ibunya Esti mulai mencari info ustadz atau orang pintar yang bisa mengatasi hal ini. Untungnya, ibunya ini kemudian dipertemukan dengan seorang ustadz kenalan dari tetangganya. Ustadz ini datang ke rumah Esti ngeliat kondisi Esti langsung. Dan anehnya ketika Ustadz ini ada di rumah Esti, Esti ini nggak ngeh sama sekali. Pengakuan Esti di kemudian hari, saat itu dia ini nggak ngeliat Ustadz ini datang ke rumahnya. Ini aneh banget. Padahal saat itu Ustadz ini sempat ngobrol sebentar dengan Esti. Setelah itu dia kemudian meruqyah Esti di ruang tamu. Tapi peristiwa ini sama sekali nggak diingat oleh Esti sedikit pun. Dia tahu soal ini karena ibunya yang ngasih tahu, itu pun di kemudian hari. Jadi benar-benar aneh situasinya. Nah, kata Ustadz tersebut, Esti ini sudah kena ilmu pelet. Tapi Ustadz ini menjelaskan, beliau nggak banyak tahu soal ilmu pelet ini siapa pelakunya, datangnya dari mana. Beliau cuma menjelaskan bahwa Esti ini sudah kena pelet dan pengaruh pelet ini nggak main-main. Karena sudah mempengaruhi tingkat kesadaran Esti. Dan kira-kira 2 hari setelahnya, ibunya Esti ini makin gelisah. Karena waktu itu ibunya ngeliat tingkah laku Esti yang mulai berubah dan banyak hal-hal aneh yang dilakukan oleh Esti. Bahkan sempat Esti ini melakukan tindakan konyol. Lagi-lagi pada saat Esti melakukan itu dia nggak menyadari hal ini. Dia benar-benar nggak sadar kalau dia pernah melakukan hal itu. Jadi ceritanya, sore itu kira-kira jam 6 sore, Esti ini baru pulang kantor. Dia langsung mandi. Ibunya Esti waktu itu lagi nonton TV di ruang tengah. Nah, di ruang tengah itu, di ruang nonton TV itu, ini lokasinya bisa langsung menghadap ke arah belakang. Jadi bisa ngelihat ke arah dapur dan juga kamar mandi. Nah, tiba-tiba ibunya Esti yang waktu itu lagi nonton TV ini dikagetkan dengan pemandangan Esti keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Nah, waktu itu teriaklah ibunya Esti ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung cepet-cepetan ibunya Esti ini ambil handuk untuk nutupin auratnya Esti. Sambil beliau ini teriak-teriak dengan kaget. Untung waktu itu pintu rumah dalam keadaan tertutup. Biasanya pintu rumah ini dalam keadaan terbuka. Nah, kalau pintu rumah dalam keadaan terbuka,
Orang yang dari luar, orang yang jalan di depan rumah ini bisa ngelihat langsung ke arah dalam rumah. Jadi dari situlah ibunya benar-benar kaget. Di momen inilah ibunya Esti itu sudah benar-benar gak sabar lagi. Dia pengen Esti ini segera terlepas dari yang namanya pelet-pelet ini. Akhirnya waktu itu ibunya Esti ini gak lagi mendatangi Ustadz. Dia dikenalkan dengan seorang dukun perempuan. Nah, dukun perempuan ini gak mau disebut dukun. Orangnya itu agak gemuk. Dia pakai kerudung. Stylenya itu persis, mohon maaf, stylenya persis banget kayak Bu Nyai. Bu Nyai itu adalah seorang istri kiai pemilik pondok pesantren. Pokoknya stylenya seperti itu. Ya waktu itu ibunya Esti ini nggak tahu menau soal yang seperti ini, jadi dia percaya. Perempuan ini dipanggil Nyai Laras oleh orang-orang yang ada di sekitar. Nah, Nyai Laras ini banyak menerima pasien, terutama pasien-pasiennya itu adalah pasien yang terkena serangan gaib atau yang semacamnya. Nah, ini yang membuat ibunya Esti itu langsung percaya pada Nyai Laras. Nah, ketika itu ibunya Esti ini membawa Esti ke tempat Nyai Laras ini. Nyai Laras ini langsung bilang ke ibunya Esti, ini anakmu kena pelet. Nggak bisa aku beresin dalam waktu cepat. Harus ada beberapa ritual yang dijalani. Tapi dia juga harus ikut menjalani ritual ini. Nah, di momen itu Esti masih ingat kejadiannya. Jadi menurut Esti, rumah Nyai Laras ini ada di tengah perkampungan. Rumahnya nggak terlalu besar, tapi dibandingkan rumah di sebelah-sebelahnya, rumah Nyai Laras ini terbilang rumah yang paling besar. Di situ Esti menyaksikan, memang banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat Nyai Laras. Dan Esti juga ingat, ketika Nyai Laras bilang bahwa Esti ini dipelet oleh seorang laki-laki, dan dia harus menjalani ritualnya. Esti sempat mikir waktu itu, aduh ini apa lagi ritualnya? Nah, kata Nyai Laras, laki-laki yang melet Esti ini menggunakan pelet Dewi Lanjar. Pelet ini dikenal kuat dan punya pengaruh yang luar biasa. Kalau korbannya nggak kuat, korbannya ini bisa hilang ingatan dan juga bisa gila. Jadi untuk menghilangkan pengaruh pelet ini, Nyai Laras bilang korbannya harus melakukan ritual puasa. Artinya puasa yang dilakukan itu berat. Puasanya itu sampai 24 jam. Dan puasa ini harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Nggak boleh gagal di tengah jalan. Kalau puasa ini gagal di tengah jalan, maka harus diulangi lagi dari awal. Selain itu, si korban ini harus merapalkan mantra. Dan kalau bisa mantra ini harus dihafalkan. Jadi dari situlah Esti sudah membayangkan dia harus menghafalkan mantra-mantra ini. Karena menurut Nyai Laras, mantra ini harus dirapalkan setiap saat ketika dia memulai puasa dan ketika dia buka puasa. Dari situ karena ibunya Esti ini sudah pingin supaya Esti ini segera sembuh, ibunya akhirnya mengiyakan semua permintaan dari Nyai Laras. Dan bahkan di situ ada uang mahar yang harus dibayar di muka sebesar 7 juta rupiah. Dan uangnya juga harus cash. Tidak menerima transfer dan tidak boleh dicicil. Jadi waktu itu ibunya Esti diantar menuju ke ATM terdekat untuk ambil uang 7 juta rupiah. Kemudian diserahkan ke asisten Nyai Laras ini. Setelah itu ritual pun dimulai. Nah, ada semacam ramuan yang diminumkan ke Esti. Ramuan ini diletakkan di wadah patok kelapa. Rasanya itu mirip jamu kalau menurut Esti, tapi rasanya ini agak pahit. Setelah itu Esti dibantu oleh asisten Nyai Laras. Dia mandi di kamar mandi belakang dengan air kembang. Setelah itu Esti dikasih kertas yang isinya tulisan-tulisan Jawa campuran tulisan Arab Pegon. Tapi di bawah tulisan itu ada ejaan bahasa Indonesianya untuk memudahkan Esti ini membaca rapalan mantra-mantra ini. Dan rapalan ini yang harus dibaca Esti setiap kali dia memulai puasa. Nah, setelah itu dia dapat beberapa wewangian di botol-botol kecil. Dan di situ ada sebungkus kain putih. Kain putih ini harus diletakkan di dompet atau di tasnya Esti. Pokoknya harus dibawa kemana-mana kecuali ketika dia masuk toilet. Setelah itu Esti pulang. Nantinya setelah Esti menjalani ritual ini selama 7 hari dan puasanya ini lancar, dia diminta kembali lagi ke tempat Nyai Laras. Awalnya ketika menjalani puasa ini, menurut Esti itu rasanya berat banget. Apalagi Esti ini orangnya itu doyan makan. Rasanya nggak makan, nggak minum selama 24 jam itu badan ini rasanya kayak melayang-layang.
Tapi Esti selalu diwanti-wanti oleh ibunya. Ingat lo ya, ini sudah bayar 7 juta. Apalagi kamu itu pengen sembuh dari sini, jadi harus dilakoni dan nggak boleh gagal. Nah dari situlah Esti berusaha untuk memaksimalkan puasanya. Puasa ini dimulai di hari Jumat Kliwon, dimulai persis jam 12 malam. Dan selain membaca rapalan mantra ini, Esti juga harus membakar kemenyan sebagai syaratnya. Sambil waktu itu dia harus menghadapkan badannya ke pantai utara. Nah, hari pertama dan kedua dan ketiga itu berhasil dilalui oleh Esti dengan lancar. Yang dirasakan Esti, berat badannya itu langsung turun drastis memang. Dari yang semula berat badan Esti 72 kilo, ini dia langsung turun jadi 63 kilo. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 7 hari. Sedangkan hal lainnya yang dirasakan Esti selama dia menjalani puasa, dia mengalami beberapa kejadian mistis yang gak masuk akal. Malam pertama ketika Esti menjalani ritual ini, tiba-tiba Esti ngelihat ada anjing hitam besar masuk ke kamarnya. Yang ada dalam pandangan mata Esti ini, anjing itu kelihatan nyata banget. Saking takutnya Esti, dia menjerit ketakutan dan akhirnya pingsan. Hampir waktu itu dia mau menggagalkan puasanya. Untungnya, waktu itu dia tetap semangat. Nah, singkatnya setelah menjalani ritual ini, Esti itu tetap terus kepikiran Conro. Artinya bahwa ritual ini nggak berjalan sukses. Hari itu juga, ibunya Esti ini balik lagi ke tempat Nyai Laras. Di situ ibunya menjelaskan lagi ke Nyai Laras tentang kondisi Esti. Ibunya Esti bilang, semua ritual sudah dijalani Esti. Tapi Esti ini kok masih terus-terusan teringat sosok laki-laki ini. Wajah Conro itu juga masih terus muncul di setiap aktivitasnya Esti. Nah, dari sini kemudian Nyai Laras itu bilang ke ibunya Esti, pelet yang digunakan pelakunya ini adalah pelet jenis tinggi. Diyakini oleh Nyai Laras, pelakunya ini pasti menjalani ritual pelet Dewi Lanjar di pantai utara. Nah, menurut Nyai Laras, kalau Esti ini pingin terlepas dari semua ini, Esti harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Conro, karena Conro melakukan ritual ini di pantai utara. Jadi Esti harus melakukan ritual ini di pantai utara, di daerah Pekalongan sana. Dari sini sebenarnya ibunya Esti ini sudah nggak mau percaya lagi. Tapi mungkin waktu itu karena bujukan dari sang dukun ini, akhirnya ibunya Esti pun nurut. Jadi kata Nyai Laras, untuk ritual di Pekalongan itu, memang nggak ada biaya sedikit pun, nggak ada biaya yang dikenakan. Hanya saja untuk masalah transportasi, untuk akomodasi selama di sana, itu Nyai Laras minta supaya biayanya ini ditanggung oleh ibunya Esti. Nah di situ ibunya Esti harus menanggung akomodasi dari Nyai Laras dan juga 2 asistennya. Nah awalnya ibunya Esti ini menganggap ya paling nggak butuh banyak lah biaya untuk ini. Ternyata belakangan setelah semua ritual ini dijalani, total biaya yang dihabiskan oleh ibunya Esti untuk sewa transportasi ke Pekalongan, untuk biaya penginapan selama 5 hari di sana, termasuk biaya makan dan ritual, total semuanya itu sekitar 15 jutaan. Nah, sekarang kita ceritakan bagian di mana Esti ketika menjalani ritual ini. Pertama kali ketika ibunya minta supaya Esti menjalani ritual ini, di pantai utara itu, Esti ini sempat menolak. Tapi karena ibunya bilang bahwa pelet yang kena ke Esti ini parah, jadi Esti harus nurut daripada semua aktivitas Esti terganggu. Nah, dari situlah yang ada di pikiran Esti, dia sudah habis-habisan, waktunya terbuang semua, uangnya juga terkuras. Dia jadi kayak orang linglung dan dia selalu keinget Conro. Pada akhirnya dari sinilah Esti pasrah dan dia memutuskan untuk mengikuti ritual ini. Nah, singkatnya berangkatlah mereka menuju ke daerah Pekalongan. Di sana mereka menuju ke sebuah penginapan dan di sekitar jam 11 malam, Esti diminta untuk mandi di penginapan itu tapi menggunakan sarana air kembang. Nah, setelah itu Nyai Laras harus memastikan ke Esti supaya badan Esti ini harus wangi. Dia kemudian diminta untuk pakai parfum yang tanpa alkohol. Nah, sekitar jam 12 malam, berangkatlah mereka ke salah satu pantai di sana. Di tepian pantai itu, Nyai Laras dibantu oleh kedua asistennya ini mulai menyalakan kemenyan. Esti diminta untuk duduk menghadap ke arah utara. Nah, rapalan mantra yang sempat dikasih Nyai Laras ke Esti itu diminta untuk dibacakan lagi oleh Esti hampir 10 menitan.
mereka melakukan ritual, tiba-tiba dari arah pantai ini, Esti ngelihat ada cahaya berwarna kemerah-merahan. Awalnya yang dilihat Esti terlihat titik kecil warna merah. Lama-lama titik merah itu jadi besar seperti bolam dan warnanya itu benar-benar merah menyala. Lama-lama lampu berwarna merah itu semakin besar, seukuran parabola dan semakin membesar terus. Nah, gak lama setelah itu terlihat beberapa orang yang jalan di tengah laut. Setelah itu Esti ini gak sadarkan diri. Nah, keesokan harinya Esti melakukan ritual ini lagi sampai 3 hari berturut-turut. Dan setelah melakukan ritual ini, mereka pun balik lagi ke Jakarta. Dalam perjalanan ke Jakarta ini, ibunya Esti ini sempat bilang ke Esti, "Dek, ini papamu sudah gak mau lagi berurusan sama dukun. Papamu bilang, kamu disuruh sholat." Nah, jadi ternyata selama melakukan pengobatan ke Nyai Laras ini, papanya Esti ini sudah bilang bahwa Nyai Laras itu dukun sebenarnya. Jadi papanya ini sangat tidak setuju kalau pengobatan Esti itu dibantu dukun. Memang papanya Esti ini bukan orang yang religius banget. Beliau muslim, tapi Esti mengakui kedua orang tuanya termasuk papanya ini memang sholatnya itu jarang-jarang. Palingan cuma pas Idul Fitri atau Idul Adha. Selain itu kadang-kadang Esti ngelihat papanya ini ya sesekali sholat Jumat. Tapi meskipun begitu, dari awal papanya Esti ini benar-benar nggak setuju kalau pengobatan Esti ini dilakukan ke dukun. Inilah kenapa papanya Esti dari awal nggak mau menemani ketika Esti berobat. Nah, setelah sampai di rumah, papanya Esti waktu itu nggak ngomong apa-apa. Beliau juga nggak tanya satu hal pun ke Esti dan juga ibunya. Beliau cuma ngomong hal ini ke Esti. Beliau bilang, "Papa tahu, Papa ini nggak pernah contohin kamu sholat. Papa bukan contoh yang baik. Tapi Papa percaya satu-satunya pertolongan datangnya hanya dari Allah. Nah, kita sudah habiskan banyak tenaga, banyak waktu, dan banyak uang untuk masalahmu ini. Papa juga nggak tahu kamu ini kenapa. Setelah ini kalau kamu masih terus seperti ini, baiknya kamu bertobat dan mulai perbaiki sholat. Nanti Papa sama Mama juga berusaha untuk memperbaiki sholat, mendoakan kamu supaya kamu terbebas dari ini semua." Nah, inilah kata-kata dari papanya Esti yang membuat Esti waktu itu benar-benar tersentuh. Hari itu ketika Esti ini ada di rumah, Esti terus kepikiran Jonro. Dan efeknya malah semakin parah. Malam itu Esti nggak bisa tidur karena terbayang-bayang wajah Jonro. Sampai-sampai waktu itu Esti mendengar samar-samar suaranya Jonro. Jadi yang didengar Esti ada suara ketawanya Jonro. Nggak lama kemudian Esti mendengar ada suara Jonro ini lagi ngomong. Nah, di situ Esti berusaha memberontak, tapi dia nggak bisa. Akhirnya yang terjadi, Esti ini nggak bisa tidur sampai pagi hari. Paginya waktu itu dia bolos kerja lagi. Terhitung sejak permasalahan yang menimpa Esti, dia sudah sering banget izin nggak masuk kerja. Kalau dihitung-hitung sudah sekitar 12 harian dia bolos kerja. Nah, pagi itu Esti ini sengaja menuju ke kantornya Elsie. Nggak lama ketika Esti ini nunggu di bawah, Elsie pun turun. Jadi kantor Elsie ini ada di sebuah bangunan ruko-ruko. Nah, disitulah motor Esti ini diparkir. Kebetulan tukang parkir di kantor Elsie ini juga mengenal Esti, karena Esti juga sering main ke kantornya Elsie. Nah, di situ Esti bilang ke Elsie, "El, aku minta maaf ya, selama ini aku nyuekin kamu, aku nggak percaya semua nasihat-nasihatmu. Sekarang aku butuh bener-bener bantuanmu. Aku sudah nggak kuat kayak gini terus." Nah, Elsie bilang, "Lah berarti dukun-dukun itu nggak bisa nanganin kamu." Nah, Esti cuma geleng-geleng kepala. Nggak lama mereka ngobrol, di situ kemudian Elsie minta izin ke bosnya untuk keluar nemenin Esti sebentar. Terus mereka pun jalan kaki, mereka mau makan pangsit Jakarta favorit mereka. Terus pas sampai di situ ternyata warungnya tutup. Elsie pun ngajak Esti ke warung pangsit yang lain. Dan itu harus naik motor karena harus keluar dari kompleks ruko itu. Akhirnya mereka pun boncengan naik motor menuju ke warung pangsit yang lain. Jaraknya sekitar 5 menit dari kantor Elsie ini. Di situ ada warung pangsit mie Jakarta. Lumayan ramai warungnya. Esti sendiri belum pernah sama sekali ke warung ini. Sedangkan kalau Elsie, dia hanya ke warung ini ketika pangsit langganannya itu tutup. Nah, di situ mereka pesan 2 mangkok pangsit mie. Mereka ini kan duduk persis di depan abang penjualnya.
Nah, abangnya itu ketika Esti datang, beliau ini sudah ngeliatin Esti terus. Abang penjualnya ini bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan. Dan dia ini kalau dagang itu selalu pakai peci putih. Ada jenggot tipis dan dia dagang itu ditemanin istrinya. Nah, Elsie memperhatikan pas abangnya ini ngeliatin Esti terus, tapi Elsie nggak curiga. Sedangkan Esti nggak tahu soal ini. Nah, pas pangsit ini sudah disajikan, mereka pun makan. Setelah mereka makan, mereka bayar, terus si bapak-bapak penjual ini nanya ke Esti, "Neng, maaf Neng, bukan saya niat lancang, maaf sekali. Kalau saya lihat, Neng ini lagi sakit ya Neng?" Terus Esti jawab, "Ah, enggak kok Pak, saya baik-baik aja kok." Nah, istri bapak ini menjelaskan, "Oh, mohon maaf Neng, maksud suami saya, Neng ini lagi ada yang bikin. Kata suami saya, aura Neng itu kelihatan gelap banget, mohon maaf." Dek, dari situlah Elsie dan Esti ini langsung kaget. Terus mereka langsung disuruh duduk lebih dulu oleh bapak-bapak tersebut yang penjual pangsit ini. Waktu itu warung pangsit ini lagi rame, jadi bapak-bapak ini nyuruh istrinya untuk melayani pembeli lebih dulu, sedangkan si bapak-bapak ini menyempatkan untuk ngobrol dengan Esti dan Elsie. Nah, beliau memperkenalkan diri akhirnya. Nama beliau ini Pak Dar. Beliau aslinya itu orang Jawa, tapi istri Pak Dar ini orang Sukabumi. Pak Dar langsung bilang ke Esti, "Neng, kalau ada waktu, hari ini atau besok ke rumah saya, Neng. Kalau siang-siang gini saya sibuk, Neng. Nanti insya Allah malam-malam saya sudah nggak sibuk. Nah, insya Allah nanti atas izin Allah saya bantu supaya Neng lepas dari ini semua." Nah, Esti itu langsung nyatet alamat dari Pak Dar ini. Ternyata rumah Pak Dar ini nggak terlalu jauh dari situ. Nah, malam itu akhirnya sekitar jam 7 malam ditemani oleh Elsie, Esti menuju ke rumah Pak Dar. Sebelumnya Esti sudah sampaikan ke orang tuanya bahwa dia akan melakukan pengobatan ke rumah seseorang. Jadi ketika itu orang tua Esti tentu tanya, "Pengobatannya sama siapa, Dek?" Esti menjelaskan namanya Pak Dar. Beliau ini dagang pangsit di dekat kantornya Elsie. Nah, jujur pertama kali mendengar ini, orang tua Esti ini sempat kaget dan kayak nggak yakin dengan hal itu. Tapi Esti coba menjelaskan apa salahnya dicoba. Akhirnya berangkatlah Esti menjemput Elsie lebih dulu dan langsung mereka menuju ke rumah Pak Dar. Nah, sesampainya di rumah Pak Dar, mereka disambut oleh Pak Dar dan istri. Pak Dar ini tinggal di sebuah kontrakan. Rata-rata yang ngontrak di sana itu adalah para pedagang dan rombong-rombong mereka itu diparkir nggak jauh dari sana. Nah, begitu sampai di tempat Pak Dar ini, Pak Dar langsung bilang, "Maaf ya Neng, maaf sekali lagi, ini kondisi rumah saya kayak gini, sempit. Nanti setelah kami coba bantu, mohon maaf saya harus bilang Neng perbaiki sholatnya ya Neng. Nggak ada tempat untuk berlindung selain kepada Allah Neng. Maaf Neng, saya harus ngomong kayak gini." Nah, waktu itu Esti ini tertunduk malu. Jujur waktu itu Esti sempat menganggap Pak Dar ini kok tahu semua. Dalam hati Esti itu berkata seperti itu. Nah, singkatnya pengobatan ini pun dimulai. Dibantu oleh istrinya, Pak Dar mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dua anak perempuan Pak Dar ini ikut menyaksikan di sana. Selanjutnya Esti sudah nggak sadarkan diri lagi. Nah, ketika Esti nggak sadarkan diri, Elsie lah yang menjadi saksi waktu itu. Dan kemudian hari, Elsie menceritakan hal ini kepada Esti. Jadi pada waktu itu Elsie ini ngeliat Esti ini matanya terpejam ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pak Dar. Padahal baru beberapa ayat yang dibacakan oleh Pak Dar dan istrinya, Esti itu langsung pingsan, badannya itu lemes. Nggak lama setelah itu, Esti ini tiba-tiba bangkit berdiri. Tangan Esti itu dilipat ke belakang sambil dia jalan mondar-mandir. Terus sambil matanya ini tetap terpejam, tiba-tiba Esti ini mengeluarkan suara, "Sopo kue? Lapo ganggu aku?" Nah, ini yang menurut Elsie itu aneh banget. Karena Esti ini sama sekali nggak paham bahasa Jawa, bahkan nggak bisa mengucapkan bahasa Jawa. Tiba-tiba saat itu, dia bisa ngomong bahasa Jawa. Di sini yang bisa bahasa Jawa itu cuma Pak Dar. Langsung Pak Dar menjawab, "Ngapunten, nami kulo Dar. Kulo sing ajenge nulung bocah niki. Jenengan kulo nyuwun lunga saking bocah niki." "Ora, aku ora gelem lunga. Bocah iki dadi tanggunganku." Nah, Pak Dar waktu itu nggak ngomong apa-apa lagi.
Dia ngasih kode ke istrinya. Dari situ Pak Dar dan istri terus membacakan ayat-ayat suci lagi. Dan pada saat itu, Esti yang sudah kerasukan sosok ini, dia menutup telinganya dengan kedua tangannya. Dia teriak, tapi hampir nggak ada suara teriakannya. Jadi mulutnya itu menganga, kayak seolah dia teriak, tapi nggak ada suaranya. Setelah itu, Esti ini lemes lagi. Pak Dar ini terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nggak lama setelah itu, Pak Dar keluar dari rumahnya, pintu rumah ditutup oleh istri Pak Dar. Kelambunya juga ditutup. Setelah itu istri Pak Dar mengoleskan tumbukan daun bidara ke area kaki, tangan, dahi, dan juga punggungnya Esti. Itu berlangsung sekitar 10 menitan. Setelah itu Pak Dar masuk lagi ke dalam rumahnya. Esti ini masih lemes kayak orang tidur. Nah di sini Pak Dar itu bilang ke Elsie, "Sudah Neng, nggak apa-apa Neng, biarin Neng Esti istirahat. Kasian Neng, ini ada satu keluarga jin yang tinggal di tubuhnya Neng Esti ini." Elsie waktu itu masih nggak paham maksud dari Pak Dar. Jadi akhirnya Pak Dar pun menjelaskan. Jadi Neng, ada orang jahat yang pengen memelet Neng Esti ini. Dia pakai cara pelet melalui dukun. Dan karena pelakunya ini minta pelet yang benar-benar super, levelnya yang tinggi, sang dukun itu sengaja menempatkan satu keluarga jin untuk bersarang di tubuh Neng Esti ini. Nah, sosok-sosok jin yang mendekam di tubuh Esti ini tugasnya hanya membuat Esti tunduk dan selalu teringat dengan pelakunya. Ada sosok jin yang bersarang di otaknya Neng Esti ini, dan yang di otak inilah yang mempengaruhi otak Esti supaya dia terus kepikiran pelakunya. Dan juga kata Pak Dar, ada jin yang memang ditempatkan di punggungnya Esti. Ini yang membuat Esti itu nggak bisa gerak dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada juga jin yang sengaja ditempatkan di jantung. Ini yang tersambung ke otak sehingga apa yang dirasakan Esti yang ada di pikiran itu selalu sosok pelakunya ini. Singkatnya, seperti itu kira-kira penjelasan dari Pak Dar. Dan waktu itu lama sekali Esti ini tertidur. Ketika jam 10 malam, anak-anak Pak Dar ini sudah mulai ngantuk dan mereka semua sudah tertidur. Tapi Esti masih belum juga bangun. Pak Dar bilang, Neng boleh tidur di sini nemenin Neng Esti, biar saya tidur di luar. Tapi Elsie menolak secara halus. Dia masih tetap nunggu Esti ini bangun. Dan sekitar 10 menitan setelah itu, Esti pun kebangun. Nah pas Esti ini bangun, dia tuh benar-benar kayak orang bingung. Loh, saya ketiduran ya Pak? Dia bilang itu ke Pak Dar. Maaf Pak, saya ketiduran. Terus dia bilang ke Elsie kalau badannya itu rasanya seger banget. Kayak dia itu baru tidur 2 hari. Padahal Esti ini cuma tidur sekitar 1,5 jam. Jadi waktu itu setelah Esti ini sadar, mereka ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Dar dan juga istrinya. Sekitar jam 11 malam, Esti dan Elsie pamit pulang. Nah, bersamaan dengan pamitnya Esti dan Elsie, waktu itu Esti ini sudah menyiapkan amplop uang untuk Pak Dar. Nah, anehnya Pak Dar ini menolak pemberian Esti dengan banyak alasan. Dan waktu itu Pak Dar menjelaskan bahwa Pak Dar ini cuma membantu, yang menyembuhkan adalah Allah. Ada baiknya uang ini diserahkan saja ke masjid atau ke panti asuhan. Nah, sepulangnya dari rumah Pak Dar, Esti langsung mampir ke masjid yang nggak jauh dari sana. Dia memasukkan uang ini ke kotak amal masjid. Dan ketika sampai di rumah, Esti ini langsung tidur. Dan tidurnya malam itu pules banget. Sudah lama Esti ini nggak merasakan tidur senyenyak ini. Dia kebangun ketika mendengar adzan subuh. Pas mendengar adzan subuh ini, Esti sebenarnya sudah mau tidur lagi. Tapi dia ingat pesan Pak Dar supaya Esti disuruh untuk memperbaiki sholat. Dia memikirkan banyak hal yang sudah dilalui dan semuanya itu terasa hampa dan berat. Dari situ dengan niat yang besar, Esti mulai melawan rasa malasnya. Yang dia itu sebenarnya sudah pengen tidur lagi. Akhirnya Esti membangkitkan semangat. Dia kemudian ambil wudhu dan dia sholat subuh. Setelah sholat subuh itu, Esti sudah nggak tidur lagi. Dan sekitar jam 8 pagi dia berangkat ke kantor. Dan aktivitas di kantor ya berjalan normal lagi. Tanpa disadari oleh Esti, dia mulai memenuhi kewajiban sholat 5 waktunya itu. Dia juga mulai belajar pakai hijab dan belajar cara menutup aurat. Terhitung sudah 5 hari Esti menjalani hidup barunya. Sama sekali dia akhirnya nggak keinget sedikit pun dengan Condro. Tidur pun juga jadi lebih nyenyak. Jadi hidup Esti ini jadi lebih semangat lagi.
Elsie, sahabat Esti, juga menyampaikan bahwa wajah Esti itu kelihatan lebih segar, lebih kelihatan fresh lagi. Nah, akhirnya setelah hari itu, setiap hari Sabtu, Esti dan juga Elsie ini punya jadwal rutin berkunjung ke warungnya Pak Dar untuk makan pangsit mie. Dan kadang di hari Minggunya mereka main ke rumah Pak Dar untuk membawakan makanan atau peralatan mewarnai untuk anak-anak Pak Dar. Nah, pada suatu ketika, berita Esti ini kan menyebar kemana-mana. Tiba-tiba ada salah satu teman kantornya Esti ini yang tanya ke Esti tentang sosok Pak Dar. Jadi ceritanya ada salah satu teman kantornya Esti itu yang mengalami permasalahan yang aneh banget. Dia merasa kalau dia ini diguna-guna oleh orang. Akhirnya dia minta tolong ke Esti supaya dibawa ke Pak Dar. Nah, Esti pun membawa teman kantornya itu menuju ke warungnya Pak Dar. Di sini Esti cerita ke Pak Dar bahwa temannya ini butuh bantuan. Temannya ini kena guna-guna oleh orang lain. Waktu itu Esti juga heran. Pak Dar bilang, loh, mohon maaf Neng, Bapak nggak bisa apa-apa. Bapak ini cuma pedagang pangsit mie. Nah, jujur waktu itu membuat Esti ini bener-bener heran loh. Kok Pak Dar ngomong kayak gini? Jadi Pak Dar itu bener-bener kayak orang yang nggak bisa apa-apa. Dan kedua kalinya ketika Esti datang ke sana sendirian, dia ngomong ke Pak Dar, minta tolong bantuannya Pak Dar, teman saya itu kayaknya diguna-guna. Neng, mohon maaf Neng. Bapak nggak bisa apa-apa Neng. Bapak ini cuma penjual pangsit. Dari situlah sampai di kemudian hari, Esti melihat bahwa Pak Dar ini hanyalah pedagang pangsit biasa. Dan beliau selalu mengaku bahwa beliau ini nggak bisa ngapa-ngapain. Istrinya ketika ditanya oleh Esti, istrinya pun juga cerita seperti itu. Ketika Esti cerita bahwa dia pernah melakukan pengobatan di rumah Pak Dar, istrinya Pak Dar cuma bilang, mungkin pada saat itu ini adalah pertolongan Allah. Jadi istri dan juga Pak Dar ini juga nggak tahu kenapa mereka bisa melakukan pengobatan ke Esti. Jadi seolah-olah semua itu terasa aneh dan ganjil. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Esti, baik Esti dan Elsie, mereka masih tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga Pak Dar. Dan insya Allah Esti masih belajar istiqomah untuk memperbaiki sholatnya sampai hari ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Esti pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara, dari manakah Firaun kasih teruna di kokang berkunjung tiba, barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basah, keringan mata pengganti 1000